Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Izzat Maulana dari program studi Sejarah Peradaban Islam UINHAS Jember. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di era Soekarno. Latar belakang sejarah transisi dan demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1959. Setelah berakhirnya masa revolusi fisik dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer yang secara formal dimulai oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlementer, sementara presiden berfungsi sebagai kepala negara tanpa kewenangan eksekutif langsung. Namun pelaksanaan sistem ini menghadapi berbagai hambatan, terutama ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun dari 1950 sampai 1959 sudah terjadi 7 pergantian kabinet yang sebagian besar disebabkan oleh konflik antar partai politik dan lemahnya koalisi dalam parlemen. Akibat kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten, lamban, dan kurang mampu mengatasi tantangan ekonomi, keamanan, serta disintegrasi daerah. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru Pemilu 1955 yang diselenggarakan untuk memenuhi anggota DPR dan konstituante dianggap sebagai tonggak demokrasi pertama Indonesia. Konstituante bertugas merumuskan undang-undang yang akan menggantikan UUD 1950. Namun sejak mulai persidangan pada tanggal 10 November 1956, konstituante gagal mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan bentuk konstitusi yang baru. Nah, perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam mengenai apakah Pancasila atau Islam akan dijadikan dasar negara yang berlangsung sangat sengit dan tanpa titik temu, yang membuat Soekarno membubarkannya. Hingga tahun 1959, konstituante belum menyetujui rancangan konstitusi apapun yang memicu krisis konstitusional, mendorong Soekarno untuk mengambil tindakan tegas. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai tonggak dimulainya demokrasi terpimpin. Nah, dalam kondisi politik yang buntu dan meningkatnya tekanan militer serta kelompok nasionalis, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya mencakup pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan pemberhentian berlakunya UUD 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini menjadi tonggak dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi terpimpin yang ditandai dengan semakin kuatnya peran presiden dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi terpimpin yang kemudian diterapkan, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Lembaga-lembaga legislatif tidak lagi melalui pemilu yang demokratis, melainkan ditunjuk langsung oleh presiden yang bersifat simbolik belaka. Soekarno pun memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang diklaim sebagai demokrasi khas Indonesia sesuai dengan sila keempat Pancasila. Konsep demokrasi terpimpin sendiri adalah suatu sistem pemerintahan yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif dari sistem demokrasi parlementer yang dilakukan pasca kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengkritik sistem demokrasi parlementer yang berkuasa pengungutan suara mayoritas semata yang menurutnya lebih mengutamakan kekuatan partai politik dan seringkali tidak efektif dalam mencapai kesepakatan nasional yang baik bagi bangsa Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menekankan bahwa hikmat kebijaksanaan presiden sebagai pemimpin negara menjadi kunci utama dalam pengembalian keputusan. Soekarno menyatakan bahwa keputusan-keputusan penting negara tidak seharusnya didasarkan semata-mata hasil pengungutan mayoritas, melainkan hanya mencerminkan pertimbangan yang bijaksana dan seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat dan negara. Peran sentral Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi. Nah, peran presiden dalam demokrasi terpimpin sangat dominan. Sebagai pemimpin besar, Soekarno memandang dirinya sebagai wakil dari cita-cita perjuangan rakyat dan revolusi Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pengaruh utama untuk perumusan kebijakan nasional. Keputusan-keputusan yang diambil Presiden Soekarno tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, tetapi juga nilai-nilai revolusi dan cita-cita nasional yang akan diwujudkan. Lalu, demokrasi khas Indonesia. Demokrasi terpimpin ini sebagai demokrasi khas Indonesia, bukan demokrasi liberal mengikuti ala Barat. Soekarno mengungkapkan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi khas Indonesia yang berbeda dari sistem demokrasi liberal ala Barat. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi sosial, politik, dan budaya yang berbeda dari negara-negara Barat yang telah menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan agar Indonesia tidak usah meniru begitu saja sistem demokrasi Barat yang mengutamakan pemilihan umum sebagai satu-satunya mekanisme untuk memilih pemimpin dan merumuskan kebijakan. Demokrasi terpimpin menurut Soekarno berakar daripada nilai-nilai Indonesia yang lebih mengutamakan kolektivitas dan musyawarah, bukan individualisme ataupun pemisahan kekuasaan yang tegas. Konsep ini juga mencakup pemerintahan yang lebih sentralistik, di mana presiden memegang otoritas besar dan menentukan arah kebijakan, namun tetap mempertimbangkan keterlibatan elemen-elemen masyarakat melalui perwakilan dan lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu di saat itu juga ada konsep Nasakom. Nah, konsep Nasakom sendiri adalah usaha dari Soekarno untuk menyatukan kekuatan besar Indonesia setelah kegagalan demokrasi parlementer. Ditandai dengan ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet, Soekarno berusaha membentuk ideologi yang baru dengan menyatukan 3 kekuatan terbesar di Indonesia yang saat itu, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ia melihat bahwa untuk membangun negara yang kuat dan merdeka, mereka harus satu ideologi yang dapat menjembatani perbedaan ideologi tersebut. Tujuan utama Nasakom ini adalah menyatukan 3 kekuatan terbesar untuk menghadapi imperialisme Barat dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Soekarno meyakini bahwa dengan menyatukan 3 kekuatan terbesar ini dapat menghadapi tantangan internal dan eksternal, termasuk ancaman dari negara-negara kapitalis dan imperialisme global. Nasakom yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan revolusioner yang bersedia bekerja sama meskipun memiliki ideologi yang berbeda. Dengan demikian, Soekarno berusaha membentuk persatuan bangsa Indonesia yang berbasis pada satu visi kemerdekaan yang sejati dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dan kritik yang dihadapi Nasakom. Tantangan utama yang dihadapi oleh Nasakom adalah konflik ideologi antara Islam dan komunisme. Meskipun Soekarno berhasil merangkum kedua pihak, perbedaan ideologi menimbulkan ketegangan terutama setelah Soekarno mendekatkan diri kepada PKI akhir tahun 1960. Partai-partai oposisi seperti Masyumi dan juga Partai Syarikat Islam merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Soekarno kepada PKI. Hal itu membuat mereka iri. Keberadaan ideologi dalam Nasakom meskipun dapat memberikan kekuatan politik untuk menghadapi ancaman eksternal, justru memperburuk ketegangan internal yang akhirnya mengarah pada perpecahan politik dan konflik horizontal di masyarakat. Nah, di era Soekarno ini peran militer dalam politik Indonesia juga cukup berperan, di mana TNI berperan sebagai penopang utama bagi Soekarno, terutama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting negara seperti pembentukan Sekber Golkar sebagai salah satu menyeimbangkan pengaruh PKI dan partai-partai lain. Militer juga berperan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan politik di luar pemerintahan. Militer di bawah Soekarno dianggap sebagai penengah antara kekuatan politik Indonesia, termasuk antara PKI partai-partai lainnya. Dalam hal ini TNI berperan kunci sebagai penjaga kekuasaan presiden, sementara tetap mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. TNI juga mengontrol beberapa bagian negara seperti ekonomi dan juga pertahanan. Nah, di era Soekarno juga ruang PKI mulai meluas dan terjadi ketegangan politik. PKI, Partai Komunis Indonesia, pada masa demokrasi terpimpin mendapatkan ruang luas dalam struktur politik Indonesia. Presiden Soekarno melihat PKI sebagai kekuatan yang dapat mendukung kebijakan politiknya, memberikan banyak kesempatan bagi partai lain untuk berperan aktif dalam pemerintahan, baik di tengah eksekutif maupun legislatif. Hal ini termasuk dalam pembentukan kabinet dan
dukungan terhadap berbagai kebijakan luar negeri Soekarno yang condong kepada blok timur, terutama Uni Soviet dan Cina. Namun, semakin besar peran PKI dalam politik Indonesia, menimbulkan ketegangan, terutama partai-partai oposisi yang merasa terpinggirkan. Ketegangan ini meningkat ketika beberapa anggota PKI mempengaruhi kebijakan militer dan ekonomi negara. Selanjutnya itu ada parlemen dan partai oposisi yang mengalami pelemahan dan juga pembubaran. Selama masa demokrasi terpimpin Soekarno, parlemen dan partai oposisi mengalami pelemahan yang signifikan. Sistem parlementer yang ada sebelumnya tidak lagi sesuai dengan visi dan misi Soekarno tentang pemerintahan yang terpusat dan kelola. Hikmah kebijaksanaan oleh Soekarno untuk memastikan stabilitas politik. Soekarno memutuskan untuk mengurangi peran parlemen dan memperkuat kedudukan eksekutif yaitu presiden. Keputusan untuk mendirikan MPR yang baru lebih menekankan peran presiden dalam pengambilan keputusan nasional. Lalu juga saat itu ada pengendalian pers dan pembungkaman pers. Pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan pers mengalami pembatasan yang sangat ketat. Pemerintah Soekarno menganggap bahwa pers yang terlalu bebas dapat menjadi ancaman bagi stabilitas negara dan revolusi. Oleh karena itu, berbagai surat kabar dan juga media massa yang dianggap berseberangan oleh pemerintah atau mengkritik kebijakan presiden itu dilarang. Lalu juga ada pelarangan demonstrasi, oposisi politik dan kritik terhadap pemerintah. Nah, pada di situ terjadi pembatasan aktivitas demonstrasi dan oposisi politik. Kritik terhadap presiden dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap negara dan revolusi. Partai-partai yang tidak sejalan dengan garis politik presiden mengalami pelemahan bahkan sampai pembubaran. Yang ketiga, saat itu juga ada pembentukan MPRS dan DPR-GR secara penunjukan. Salah satu ciri demonstrasi terpimpin adalah dihapusnya pemilu sebagai mekanisme utama untuk demokrasi representatif. Lembaga legislatif seperti MPRS dan DPR-GR dibentuk melalui sistem penunjukan oleh presiden. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi prosedural, di mana legitimasi lembaga perwakilan mestinya berasal dari rakyat yang melalui pemilu dan bebas dan adil. Praktik ini menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif tidak berada di dalam kondisi eksekutif, khususnya Presiden Soekarno. Program revolusioner. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno meluncurkan berbagai revolusi seperti semangat anti-imperialisme dan kemandirian nasional. Namun kebijakan ekonomi yang tidak terencana dengan baik serta terlalu politis menyebabkan krisis ekonomi yang parah pada saat itu. Lalu saat itu juga terjadi peningkatan konflik antara militer dan PKI, khususnya di tahun 1960. Konflik politik antara tentara nasional dan juga PKI semakin menguat dengan dukungan Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom. Semakin mendominasi ruang politik dan sosial, Presiden Soekarno sendiri mendukung integrasi PKI sebagai sistem politik bagian dari Persatuan Nasional, meski militer merasa terancam oleh kekuatan dan militasi PKI yang besar pada saat itu. Nah, lalu G30 SPI sebagai titik balik. Nah, konflik tersebut mencapai puncaknya pada gerakan 30 Desember 1965, di mana 6 jenderal TNI dibunuh. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa G30SG dituding sebagai upaya kudeta oleh PKI, meskipun hingga kini versi resmi dan narasi akademik masih menuai perdebatan. Namun yang pasti peristiwa itu menandai keruntuhan legitimasi demokrasi terpimpin dan semakin melemahnya kekuatan Presiden Soekarno pada saat itu. Dan akhirnya Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai bentuk awal era Orde Baru. Setelah G30 SPKI, Soekarno menghadapi tekanan yang luar biasa dari militer maupun masyarakat. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat pemerintahan 11 Maret atau yang lebih kita kenal dengan Supersmar, yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengawanan nasional berdasarkan buku Demokrasi Indonesia. Periode demokrasi terpimpin Supersmar dimanfaatkan oleh Soeharto untuk memberikan PKI dan marginasi kekuatan politik pro-Soekarno. Akhirnya pada tahun 1967, MPRS resmi mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Tahun berikutnya Soeharto dilantik sebagai presiden kedua Republik Indonesia
Dengan demikian, demokrasi terpimpin Soekarno resmi berakhir dan Indonesia memasuki era Orde Baru dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan sentralistis di bawah kepemimpinan militer. Nah, demokrasi terpimpin sebagai warisan ideologi dari Soekarno dan juga semangat revolusi. Meskipun demokrasi terpimpin berakhir secara resmi, namun secara ideologi dan warisan politik Soekarno tetap hidup hingga kini dalam berbagai bentuk seperti Nasakom, lalu Manipol, Usdek, dan juga semangat anti-imperialisme dan kemandirian nasional. Namun ada kontroversi yang terus berlanjut. Warisan demokrasi terpimpin tetap menjadi topik perdebatan akademik dan politik. Di satu sisi, sistem ini dipandang sebagai upaya membangun politik yang sesuai dengan budaya lokal. Di sisi lain, ia dikritik sebagai bentuk pemusatan kekuasaan yang membungkam kebebasan sipil dan melemahkan oposisi. Dari mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita kali ini yaitu demokrasi terpimpin merupakan bentuk konsolidasi kekuatan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai respon terhadap kegagalan sistem demokrasi parlementer dalam menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno menegaskan kembali berlakunya UUD 1945 dan mengarahkan Indonesia menuju sistem yang menolak demokrasi liberal serta mengedepankan prinsip persatuan nasional melalui konsep Nasakom. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin ditandai oleh dominasi kekuatan eksekutif, pembatasan peran partai politik, serta meningkatkan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Dan pemerintahan demokrasi berubah dari sistem representasi menjadi simbolik dengan Soekarno sebagai pusat kekuasaan ideologis dan politik. Meskipun bertujuan menciptakan stabilitas dan pembangunan nasional, sistem ini pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak, termasuk pembungkaman oposisi, ketimpangan sosial ekonomi, dan melemahnya institusi demokrasi. Dengan demikian, demokrasi terpimpin merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia yang menampilkan pergeseran arah demokrasi ke bentuk otoritarianisme terpusat dengan implikasi yang terhadap tatanan politik, hukum, sosial, dan ekonomi bangsa. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.